Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, saya guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 13 Semarang, Kota Semarang. Hari ini saya akan mewawancara Bapak Rusmianto SPD MPD, Kepala SMA Negeri 13 Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Sul. Apa kabar Bapak? Sehat selalu? Sehat Pak Sul juga. Siap Bapak. Sehat dan hebat ya. Ya, bahagia nih Bapak. Harus Bisa bertemu Bapak pagi ini. Ya. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan dari saya tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin ada sekitar 6 dan 7 pertanyaan untuk Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Pertanyaan menarik, indah, tapi ya berat ya ini dalam kepemimpinan, bahwa dilema etika itu dua hal yang sama-sama secara dikotomi memiliki kebenaran ya. Bujukan moral itu sebetulnya pertimbangannya adalah hati nurani. Jadi ada dua sisi yang kita harus mencari solusi atas ini. Dan saya selaku pimpinan kepala sekolah di kedinasan tentunya mengidentifikasi persoalan-persoalan ini tentunya dengan cara-cara kedinasan yang tidak melanggar etik kedinasan itu. Jadi ini betul-betul pengalaman yang saya pakai sudut pandang empiris ya, tidak mudah memang. Nanti dengan kasus-kasus yang ada ya akan kami identifikasi dari berbagai aspek itu. Nanti mungkin dalam pertanyaan selanjutnya akan keluar itu cara mengidentifikasinya, gitu ya. Baik Bapak, langsung saja untuk pertanyaan kedua Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Saya akan ambil contoh ya, real. Saya pernah menjadi kepala sekolah di suatu sekolah yang belum berpagar ya. Sebelahnya sungai, belakangnya sawah, depannya jalan raya, tingkat keamanan adalah ya tidak aman. Itu sering terjadi. Bagaimana di sekolah lain itu marak kadang-kadang pencurian laptop, pencurian komputer, LCD di dalam sekolah dengan kondisi itu. Dan itu butuh pagar ya. Kemudian menurut pembiayaan operasional pendidikan maksimal untuk pembangunan pagar misalkan 20 juta, di situ 20 juta ketentuannya. Lah seluas itu 1 hektar saya ingin lebih gitu. Kalau hanya 20 juta dapat berapa meter? Itu. Nah, kami ingin lebih, bagaimana caranya supaya saya bisa membangun lebih tetapi tidak melanggar regulasi. Itu yang penting. Pengambilan keputusan dilema etika sama baiknya. Bahwa kita memenuhi aturan pagu 20 juta per pembangunan plafon. Satu sisi niat baik saya adalah ingin akselerasi sekolah segera tertutup pagar. Itu. Apakah saya akan mengurangi pembangunan dengan kualitas B supaya dapat lebih luas? Itu kan niat baik tetapi melanggar regulasi. Pemimpin harus banyak ini mengambil solusi kreativitas tetapi sesuai regulasi itu. Kemudian saya berpikir apakah saya akan, padahal anggaran banyak ya, bisa lebih, kemudian secara supaya tidak melanggar regulasi saya konsultasi karena kedinasan ke tingkat pengelola anggaran, tingkat di atas sekolah ya Capdin.
saya mencari solusi supaya bisa terbangun beberapa titik tetapi tidak melanggar. Nah, saya menyampaikan bagaimana kalau pembangunannya bunyi biaya operasional pendidikan untuk pembangunan pagar itu yang dasarnya adalah sekolah aman, itu pembangunan di sayap utara, sayap selatan. Jadi plafonnya bukan untuk sayap selatan saja, tapi sayap utara. Nah, saya konsul dilema ini antara keinginan untuk keamanan sekolah dan aturan, saya komunikasikan ke atas. Nah, ternyata disetujui bahwa bisa plafon di dalam satu anggaran lebih dari 20 juta asal di situ menjelaskan pada titik yang berbeda. Itu akhirnya bisa setiap membangun lebih dari satu titik. Itu solusi. Kalau kita berpikir ada dilema keinginan pribadi dan aturan kedinasan hanya diputusi sepihak tanpa diskusi, tanpa melibat pihak lain, lebih-lebih secara kedinasan ada lembaga di atasnya, ada atasan. Solusinya adalah menurut saya dikomunikasikan. Regulasi dapat, keinginan kita dapat. Win-win solution tapi tidak menyalahi regulasi. Jadi kualitasnya juga dapat, percepatannya juga dapat. Jadi jangan-jangan dilema etika itu karena kita tidak mencari jalan keluar secara istilahnya extrovert ya, melibatkan pihak-pihak lain gitu. Jadi diskusi menjadi penting gitu ya, komunikasi gagasan-gagasan dari gagasan ini kan bisa jadi perlu diskusi dengan wakil kita, waka-waka dan seterusnya gitu. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Kaitannya dengan dilema etika, prosedurnya adalah satu, saya biasanya mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut. Misalkan tadi, saya akan undang bendahara, saya akan undang wakasarpra, dan waka yang lain untuk mungkin punya gagasan-gagasan. Prosedurnya itu. Jadi kita gagasan dari banyak orang bisa jadi akan muncul solusi-solusi yang lebih baik. Gitu. Nah, mengundang langkah selanjutnya adalah saya biasanya akan memegang regulasi yang ada. Itu regulasi yang ada. Aturannya bagaimana? Saya tahu bahwa plafon pembangunan itu 20 juta kan yang saya harus tahu. Tetapi saya harus memastikan kepada bendahara yang memegang BOP misalkan berapa plafonnya begitu, ketentuannya bagaimana gitu. Terus sarpra, kebutuhan tentang karena bertanggung jawab terhadap sarana prasarana sekolah gitu. Terus kalau kita sudah mentok 20 ada enggak? Nah, saya biasanya brainstorming, saring curah pendapat. Nah, lahirlah gagasan tadi. Setelah itu langkahnya bagaimana itu? Masukan-masukan artinya penting. Jadi kepala sekolah tidak wamen show ya, tidak merasa paling pinter. Kadang-kadang solusi itu butuh masukan-masukan out of the box gitu ya. Dan gagasan itu bisa dari siapa saja. Gitu. Saya pikir itu langkah yang biasa saya lakukan sehingga langkah yang kita lakukan ini berjalan ya sesuai tracknya, tidak menyalahi regulasi. Itu yang penting sih karena kita di kedinasan gitu. Baik Bapak. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang paling efektif adalah satu, kita menggali banyak informasi ya terhadap persoalan yang ada tadi. Contoh tadi ya satu, mencari fakta-fakta, data-data ya, contoh-contoh tentang hal-hal yang sama proses penyelesaian tadi, misalkan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah yang paling efektif adalah pemimpin itu ini mau mendengar gitu.
gitu ya, lebar telinganya, harus itu mau mendengar itu. Tapi kita juga punya pertimbangan itu ya, belum tentu semua pendapat kita terima. Pegangan kita kan kira-kira ini tadi sesuai etika tidak, itu menabrak norma tidak gitu. Jadi banyak mendengar penting, karena kita sering terkejut, meringankan beban kita. Banyak gagasan-gagasan bagus kok dari orang-orang sekeliling kita gitu ya. Terus selain itu adalah yang saya lakukan memberi menemukan beberapa solusi. Itu. Jadi nanti dari solusi yang ada kita ambil skala prioritas. Kita jangan sampai memaksakan sebuah program atau keputusan tetapi itu bertentangan, nanti mengusik karena dilema etika ya. Mengusik, kalau kita salah kan ya nurani kita yang terusik ya. Jadi clear lah ya, artinya kita mengambil keputusan tetapi bahwa itu keputusan yang benar gitu. Dilema etika, tetapi kalau saya tetap payungnya kedinasan. Itu kedinasan itu apa? Ya regulasi yang memayungi atap sekolah negeri ini gitu. Kalau swasta kan yayasan itu ya. Ya itu saja. Baik Bapak. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, ya kadang-kadang ini regulasi itu ada kebijakan. Ya. Yang kebijakan itu keluar dari regulasi sebetulnya definisinya. Nah itu tantangan itu, dan itu mengusik pikiran gitu. Jadi misalkan saya memberi contoh lagi ya, anak tidak mestinya, karena pemimpin itu kan menyatukan pikiran-pikiran sebetulnya dalam keputusan tentunya dengan pendapat yang berbeda-beda. Itu tantangannya di sana ya, mengelola memanajerial sekian banyak sumber daya manusia di dalamnya dibawa dalam satu persepsi yang sama. Tantangannya ini itu misalkan anak tidak naik kelas sesuai kriteria, kita punya kriteria tidak naik kelas di sekolah ya, atau ini kriteria, ini pandemi, kriteria itu diabaikan. Itu jadi semua anak naik kelas. Nah, itu kan tantangan di sana. Bagaimana kita bisa mengajak semua komponen sekolah mengikuti, ya lagi-lagi ini regulasi, tapi regulasi kebijakan. APK, angka ATS, angka tidak sekolah, angka putus sekolah Jawa Tengah itu penyumbang tertinggi di Indonesia. Itu ya. Ya, bagaimana supaya anak tidak naik kelas, padahal anak sesuai kriteria sekolah tidak pernah hadir, jumlah kehadiran kurang, kemudian tentunya karena tidak hadir karena apa itu ya, itu kan afektif berpengaruh kepada kognitif, tidak tugas kurang, ulangan tidak. Nah, ini dilema etika betul kalau naik. Nah, ya, tetapi ada satu sisi ini lagi-lagi meskipun kebijakan tapi sudah regulasi nih. Regulasi yang diambil kebijakan, dua sisi ini. Jadi untuk mengurangi angka putus, penyumbang angka putus sekolah terbesar. Gitu, karena anak putus sekolah kalau seringkali ya meskipun kalau tidak naik ternyata menurut riset kan ya lebih berat itu, lebih parah itu. Bukannya sadar tetapi malah menjadi gagal itu seringnya kalau di luar. Nah itu. Jadi bagaimana kita menyelesaikan ini, tantangannya di situ, dan ini bisa selesai dengan cara didiskusikan bersama. Semua bisa pendapat dalam mencari solusi, bukan berpendapat untuk berbeda pendapat, tapi mencari alternatif solusi. Jadi kebijakan kita, karena begini,
marwah di dalam dunia pendidikan kan ada istilahnya tegak lurus ke atas gitu, sesuai regulasi. Nah, di atas kan ada pemikiran makro yang lebih luas itu. Jadi angka putus sekolah banyak, anak tidak sekolah aja mendapat di dalam PPDB itu afirmasi ya, untuk masuk menjadi wajib diterima menjadi anak didik yang sudah di dalam pagar dunia pendidikan. Mengapa harus dikeluarkan? Pasti kan harus kita lebih untuk membimbing, tentunya mengawal, dan ini tidak teman yang lain untuk memahami tentang kondisi anak ini. Dan ini tidak mudah, tapi tantangan, makanya namanya tantangan. Dan tantangan itu menjadi menarik dalam sebuah kepemimpinan. Itu saya pikir itu. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kepemimpinan itu harus memiliki prinsip. Jadi setiap persoalan itu tidak, istilah saya tadi, saya tidak akan menyelesaikan secara wamenso, hanya seorang diri langsung saya mengambil keputusan, tidak. Saya punya wakil-wakil yang itu mesti menjadi partner untuk berdiskusi terhadap persoalan-persoalan ini yang dilema itu kan berat itu ya, bujukan moral itu kan berat. Itu menjadi partner baik untuk sharing gitu ya. Sharing secara kedinasan tentunya. Dari situ kami merasa ringan, banyak alternatif atau solusi. Kemudian dari sini kami bawa ke forum lebih tinggi lagi. Jadi lebih siap, artinya lebih siap secara paparan, latar belakang, argumentasi di forum guru. Itu dibawa ke sana. Nanti di forum guru pun akan muncul tangan-tangan terangkat itu. Berpendapat sama, berbeda, saling mendukung, tidak setuju. Itu. Jadi namanya dunia pendidikan, saya pikir di sana tempatnya kebijakan lah ya. Di sana tempatnya kebijaksanaan mesti muncul ya, yang namanya guru-guru. Semuanya mesti ada moralitas ya. Itu ada hati nurani, ada etika. Gitu. Mesti ya nanti akhirnya perbedaan pendapat hanya muaranya sih saya melihat tidak tajam, tetapi kecenderungan di berbagai sekolah saya memimpin itu penyelamatan. Ya, penyelamatan tetapi tidak merugikan, penyelamatan yang sehat. Ya, itu tidak menabrak norma etika tadi. Bagaimana anak tidak naik supaya naik ya tidak cuma-cuma, tapi dengan penambahan tugas, dengan pemberian ulangan, tapi dengan bobot yang mungkin sudah takarannya sudah lebih terukur ya, karena akumulasi banyak. Kemudian ada pendampingan yang lebih. Jadi solusi-solusi yang tidak cuma-cuma gitu, yang tidak asal begitu. Artinya kebijakan yang bijak itu kalau kita menyelamatkan seseorang itu ya. Yang di sana berbenturan dengan dua hal yang sebenarnya sama-sama baik tadi. Pemerintah niatnya baik, kita juga punya secara internal regulasi baik tadi, yang anak tidak naik kelas. Nah, perbenturan ini solusinya adalah bermuara pada ya kebenaran terbaik lah gitu ya. Itu asik, itu kepemimpinan beratnya di situ. Ada hal lain yang menarik yang bisa menjadi contoh tetapi belum bisa saya sampaikan ya. Gitu. Baik Bapak, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, satu yang mempermudah adalah tetap kepala pimpinan itu, kepala sekolah paham betul aturan, pegang
aturannya bagaimana. Ya. Yang kedua adalah yang mempermudah adalah tim, itu ya, tim itu gagasan-gagasannya ya, karena seringkali yang menyebabkan dilema itu ya aturan itu sendiri, tapi ada suatu situasi kondisional yang aturan itu harus dibijaksanai. Nah, bijaksana yang kebijakan sendiri konsepnya tadi saya sampaikan tidak sesuai regulasi, tetapi karena ada hal-hal yang sifatnya khusus begitu ya. Tadi kalau hal-hal khusus itu ternyata juga bukan keputusan pribadi, bukan kepentingan pribadi, ya, bukan like dislike, bukan untuk diri sendiri begitu ya, tetapi juga ini dipayungi oleh kepentingan yang lebih besar ya, bahwa ada hierarki itu artinya dari guru ke wali kelas ke forum guru ke waka ke kepala sekolah ke cabdin ke dinas induk gitu. Tinggal kita ke atas yang membuat artinya apa ya, kita mengambil keputusan tentram lah ya, secara psikologi itu ya harus ada komunikasi ke atas gitu. Kalau ke atas itu kan di sana ada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kesesuaian dengan aturan lah yang saat itu berlaku. Jangan apa-apa diambil keputusan sendiri. Itu ya. Itu saya pikir. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan. Pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pembelajaran yang saya petik adalah satu, kita harus terus belajar, begitu. Belajar kepada siapa? Semua pihak adalah guru, gitu ya. Kita harus sering diskusi dengan para senior yang sudah pengalaman sebelumnya, gitu. Pembelajarannya itu sih. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah jangan gegabah dalam mengambil keputusan, lebih-lebih yang dilema etika. Kita perlu kalau saya sih mengumpulkan dulu. Perlu jangan mengambil keputusan saat kita masih galau gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan saat kita jangan tergesa lah ya. Jadi perlu didiskusikan gitu. Perlu partner yang tepat tentunya ya. Itu yang tepat ya, libatkan. Kalau di sekolah ya semua waka menjadi forum kecil siapa atau pihak-pihak yang memang terkait hal tersebut harus terlibat dalam sebuah forum diskusi. Gitu. Kalau dari situ yang ketiga, bahwa keputusan kita ambil kadang-kadang ya kadang-kadang kita ambil keputusan sesuai dengan ke atas kita konsultasinya, kadang-kadang juga diflorkan di forum guru juga menjadi penting supaya guru itu tercerahkan ya tentang latar belakang, alasan, argumentasinya, dan memang itu bukan keputusan sepihak tapi sebuah keputusan lembaga. Itu yang segala sesuatu itu yang kita ambil hikmahnya adalah jangan sampai itu sebuah keputusan yang seolah-olah ada keputusan pribadi. Itu saya pikir itu. Baik Bapak, tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara pagi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Zulkifli, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 13 Semarang, Kota Semarang. Pagi ini saya bersama Pak Dwi Taryanto, Kepala SMP Nurul Islami, Mijen. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Sehat ya? Baik, ini mohon maaf saya merepotkan untuk tugas kali ini. Jadi di dalam guru penggerak itu, dalam modul 3.1 itu ada materi tentang dilema etika. Saya akan memberi beberapa pertanyaan ke depan untuk Bapak. Semoga nanti video ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga buat saya. Baik Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Dwi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang biasa saya lakukan ketika hubungannya dengan etika, satu hal yang paling dasar, pendekatan ke anak. Jadi ada beberapa hal yang mesti saya pahami langsung, tidak hanya dari lisan anak ataupun dari guru. Biasanya satu hal sederhana, pagi hari itu saya seminggu sekali mesti saya sempatkan waktu untuk briefing anak, itu satu. Yang kedua, setiap harinya saya akan duduk di belakangnya anak, karena setiap hari mesti ada guru piket yang memberikan motivasi untuk anak. Jadi saya bisa langsung tahu persis bagaimana karakter anak, etikanya anak, ketika guru si A, guru si B, guru si C ketika bicara, itu akan kelihatan langsung. Saya tidak butuh cerita dari orang lain, tapi secara tidak langsung saya mengamati mereka. Oh, ternyata mungkin di dalam kelas juga sama etikanya seperti ini ketika dengan guru si A, guru si B, dan guru si C. Biasanya saya langsung seperti itu. Terus ketika dari pengamatan itu mungkin tahu kalau saya di belakang mungkin berbeda sikapnya. Hal kedua yang biasa lakukan, biasanya saya ketika di jam-jam awal itu saya muter ke kelas. Saya hanya lihat, kadang lihat dari jendela, dari kaca, kadang kalau pintunya terbuka saya lihat, oh ya anak seperti apa pembelajarannya. Di luar ketika saya supervisi, jadi anak itu benar-benar real sikapnya anak terhadap guru itu seperti apa. Begitu juga biasanya hal paling sederhana ketika jam istirahat justru itu saya biasanya manfaatkan. Saya bareng anak-anak ke masjid untuk sholat dulu atau apa. Kadang saya sambil jalan dengan anak, bagaimana sikapnya anak ketika ngobrol dengan temannya, itu kan kelihatan langsung. Biasanya saya lakukan seperti itu. Berarti Bapak melakukan observasi secara langsung ya? Iya. Jadi melihat fakta di lapangan secara langsung. Iya. Baik dari sisi guru maupun sisi murid. Iya. Baik, berarti ini ya, setelah dapat keterangan, Bapak tidak hanya mendapatkan keterangan dari orang saja, tapi Bapak observasi langsung. Baik, Bapak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika mengambil keputusan, banyak hal yang saya pertimbangkan. Satu, sisi anak. Dua, sisi guru. Tiga, sisi orang tua. Ketika kasusnya cukup lumayan berat, ada beberapa hal yang mesti saya pertimbangkan. Bagaimana kalau seandainya si A, dalam tanda kutip, kasus etikanya cukup lumayan besar, dan saya harus mengambil keputusan bahwa ketika anak ini dibiarkan terus-menerus di lingkungan ini akan mempengaruhi yang lain. Makanya hal yang saya lakukan pertama adalah pendekatan kepada orang tua. Berikan solusi terbaik untuk mereka. Bagaimanapun juga masa depannya anak, dalam tanda kutip, mungkin saat ini mereka dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, tetapi dia punya hak untuk belajar. Makanya biasanya pertimbangan itu saya sampaikan ke orang tua. Bagaimana Bapak putra panjenengan, baiknya bagaimana. Satu sisi saya juga harus objektif memikirkan banyak anak. Satu sisi saya juga harus memikirkan putra panjenengan kedepannya seperti apa. Biasanya langkah yang paling akhir dia seperti itu. Ya. Saya mesti duduk dengan orang tua. Berarti Bapak
telah berkolaborasi, telah berkolaborasi, dan semua keputusan yang diambil dengan berkolaborasi tetap keputusan yang berpihak pada anak. Gitu, J. Baik, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Setiap permasalahan apapun, mungkin di luar etika juga sama, tapi hampir semuanya permasalahan itu hubungannya dengan etika. Ketika di sekolah, ada beberapa hal yang mesti harus saya tangani, ada beberapa hal yang tidak harus sampai dengan saya. Maksudnya gini, ketika hal-hal sederhana dalam tanda kutip mungkin ketika bisa diselesaikan oleh guru di kelas, selesaikan di kelas. Saya cukup pemberitahuan, sudah selesai atau belum, permasalahannya seperti apa, oke, sudah tidak ada masalah, jadi cukup sampai di situ. Nah, ketika permasalahan itu cukup berat dan memang harus diambil keputusan karena melibatkan banyak siswa, melibatkan banyak orang, itu baru saya mengambil keputusan yang lebih. Dalam artian, saya memikirkan psikologi anak juga. Ketika dalam tanda kutip permasalahannya sebenarnya bisa diselesaikan dalam kelas, kok sampai ke sini, pasti psikologinya anak juga mesti saya pikirkan. Betul. Bagaimana anak kedepannya, malu dan sebagainya, kok sampai di dalam kepala sekolah dan sebagainya, itu jadi pemikiran yang dalam tanda kutip kadang teman yang lain berpikir negatif. Nah, itu yang saya pikirkan. Berarti kadar setiap permasalahan Bapak sudah punya plot sendiri ya, diselesaikannya dengan siapa, tapi tetap dalam pengawasan Bapak. Baik. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam permasalahan ini, biasanya kita langsung dalam tanda kutip ketika permasalahan itu dalam kelas, ada dua hal yang mesti saya berikan pengertian kepada guru. Ketika tindakannya bukan hanya saya mesti mengarahkan guru gini. Dalam tanda kutip, senakal-nakalnya anak, dia punya sisi baiknya, saya yakin ada. Makanya ketika permasalahannya meskipun itu besar, saya minta tolong jangan diselesaikan di depan anak. Karena apa? Psikologi anak meskipun dalam tanda kutip mesti nakal ataupun apa, tapi saya yakin dia punya rasa malu, punya rasa takut dan sebagainya. Silahkan ajak ke tempat yang sekiranya pas untuk berdiskusi dengan anak. Saya yakin bagaimana sikapnya anak, etikanya anak itu pasti ada dasarnya. Ataukah dia lingkungan di sekolah, ataukah lingkungan di rumah, atau lingkungan bermainnya dia. Makanya itu benar-benar harus harus dikomunikasikan betul. Jangan sampai satu sisi anak yang melihat pun mesti berpikirnya macam-macam, si kenapa dan sebagainya. Tapi ketika diselesaikan di tempat yang benar-benar sesuai dengan dalam BK atau apa yang benar-benar butuh pendekatan, karena saya yakin anak punya alasan. Baik, berarti ini ya Pak, dalam setiap penyelesaian masalah psikologi anak tetap menjadi apa ya istilahnya, menjadi yang utama dalam penanganan ya, supaya anak itu tidak merasa tertekan. Baik. Berikutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ketika kasusnya cukup lumayan besar, tantangan terberatnya adalah ketika harus berpikir bagaimana anak ini nanti ke depannya seandainya harus mengambil keputusan, oke, anak ini kayaknya tidak mungkin akan selamanya harus di sini. Satu sisi saya harus memikirkan yang lain, takutnya meniru dengan perilakunya asli. Tapi satu sisi saya juga harus berpikir bagaimana nanti kalau seandainya anak ini ketika keluar dari sini belum dapat sekolah, bagaimana ke depannya? Sebenarnya tantangan beratnya di situ. Makanya di samping kadang saya mesti komunikasi dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya, saya mesti komunikasi dengan sekolah sekitar juga. Artinya saya harus memastikan dulu di tempat tersebut anak tetap sekolah atau enggak, itu mesti saya harus ambil. Tetapi tantangannya adalah ketika sudah komunikasi antar kepala sekolah bersangkutan juga mesti paham, pasti ada alasan macam-macam. Tantangannya di situ. Tapi ya memang itu kewajiban saya yang harus selesaikan. Berarti selama ini Bapak juga berkolaborasi ya dengan lingkungan
tugas pasti kita kalau mesti sekolah harus. terdekat Iya. untuk tetap gimana caranya supaya anaknya tidak putus sekolah. Iya. Baik. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Baik bentuk ataupun prosedur apa yang selama ini dijalankan? Kalau jadwalnya, kalau ilmu pembinaan ada, makanya setiap seminggu sekali saya mesti briefing anak berkenaan dengan etika dan sebagainya. Tetapi kalau berkenaan dengan penyelesaian masalah, saya kira saya tidak bisa membuat jadwal karena permasalahan itu akan timbul kapan saja dan di mana saja. Makanya sebisa mungkin ketika permasalahan itu harus diselesaikan hari ini dan masalah itu hari ini saya harus selesai hari ini. Karena apa? Ketika permasalahan itu ketika sudah berlarut-larut, nanti kalimatnya akan beda. Iya, kalimatnya akan beda, nanti masalahnya akan beda, yang terima akan beda juga. Berarti skala prioritas juga Pak Haji. Iya. Jadi kalau di saat permasalahan darurat ya berarti harus diselesaikan hari itu. Iya. Kalau masalahnya kalau berlarut-larut malah nanti seperti yang Bapak katakan kalimatnya akan berbeda, Iya. penanganannya pun akan berbeda gitu. Iya. Baik. Yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dwi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan itu sebanyak hal yang saya pertimbangkan ketika mengambil keputusan, tidak semata-mata saya harus ngomong A itu mesti ada dasarnya mesti satu sisi orang sekitar juga seperti apa, bagaimana kedepannya seperti apa. Nanti saya tanya dengan guru-guru juga sebenarnya seperti ini apa enggak. Ya. Tidak hanya dengan 1-2 guru, saya mesti pandangan guru terhadap si A itu pasti berbeda. Nah dari situlah saya bisa menarik kesimpulan, oh berarti menurut pandangan guru seperti ini. Begitu juga dari siswa juga. Dari siswa bagaimana si A dan si B seperti apa. Itu pun kadang sekilas mungkin anak nggak nyadar, tapi ketika saya kadang-kadang jalan dengan anak, saya ngobrol, oh ternyata pandangan si A dari temannya seperti ini. Itu pun tanpa disadari, mungkin anak sebenarnya nggak nyadar, tapi sebenarnya salah satu hal pertimbangan saya memang di situ juga. Itu satu. Ketika pertimbangan yang berat, mesti sekolah, lingkungan, mesti mempengaruhi juga. Makanya pertimbangannya banyak. Pertimbangannya banyak. Berarti yang terlibat juga sebenarnya banyak. Banyak sekali. Karena orang-orang yang terlibat itu memberi masukan juga ke Bapak. Iya. Baik. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pada saat mengambil keputusan dilema etika? Gini, kalau soal etika itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa kita sampaikan secara lisan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh kepada mereka. Satu hal yang paling sederhana yang saya mesti ngomong ke anak. Mungkin simpel tapi cukup berat. Saya sering ngomong dengan anak gini. Kalian boleh terlambat kok. Kalau saya terlambat, saya jamin nggak akan ngasih sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak pernah kamu menyuruhmu untuk sholat. Yang saya lakukan adalah mengajak, ayo sholat. Nggak pernah saya nyuruh, sana sholat, enggak. Artinya apapun yang saya lakukan sebisa mungkin mereka lakukan. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa yang saya ucapkan, itulah yang saya lakukan agar anak itu melakukan apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya ucapkan. Itu etika yang saya bangun terhadap anak. Jadi anak itu tidak semata-mata didoktrin dengan kalimat, tapi bagaimana cara mereka melihat lingkungan dan orang-orang sekitarnya seperti apa. Itulah yang coba saya tanamkan, etika yang saya tanamkan kepada anak, agar anak itu tidak menimbulkan pertanyaan, si A aja seperti ini, si B aja seperti ini kok, dan sebagainya. Berarti guru sebagai teladan, Iya. dan keteladanan itu menimbulkan motivasi diri untuk mereka tanpa kita harus memaksa. Seperti halnya visi misi Uswatun Hasanah Akhlakul Karimah. Bagi bagaimanapun juga, mau nggak mau, suka nggak suka, guru harus jadi contoh buat mereka. Apa yang dilakukan guru adalah apa yang dilakukan anak. Yang saya harapkan seperti itu. Baik, sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Pak Dwi telah membersamai pertanyaan-pertanyaan ini untuk tugas saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.